Masih di segmen khusus Money Talks bersama saya Anna Wijaya dan kami juga masih terhubung dengan Karim Siregar, Direktur Utama PT Bank Jago Tbk. Pak Karim melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, lalu segmen usaha apa saja yang dibidik oleh Jago Syariah saat ini dan berapa target penyaluran pembiayaan untuk tahun ini? Eee, Bank Jago secara keseluruhan fokus, itu adalah di, segmen retail atau consumer dan, mass market atau UMKM ya. Jadi tentunya, Bank Jago Syariah juga, kami menyasar segmen tersebut, bagi mereka yang di dalam segmen tersebut memiliki preferensi untuk bisa dilayani, secara syariah. Untuk target, di segmen tadi pertama kami melihat bahwa perbankan syariah itu secara umum ya, memiliki potensi yang sangat-sangat besar dan kami berharap dengan, memperkenalkan layanan Jago Syariah yang dari segi fitur dan produk dan layanan itu sama lengkapnya dengan bank Jago konvensional, maka kami bisa mendapatkan, penetrasi daripada pengguna, yang cukup tinggi. Target kami tentunya adalah, bisa sebanyak-banyaknya, kami mendapatkan, baik pendanaan maupun, pembiayaan, di segmen ini sehingga bisa meningkatkanlah, secara overall, berapa, dari 6-7% daripada kontribusi, overall syariah kita bisa bisa tingkatkan ya. Sehingga sejalan dengan potensi dan pertumbuhan industri perbankan syariah, kami bisa ikut berpartisipasi di dalam mengedepankan, perbankan syariah sehingga bisa lebih banyak lagi digunakan di Indonesia. Baik, apakah Jago Syariah juga masih akan mengutamakan skema loan channeling dalam penyaluran pembiayaan? Sejalan juga dengan, strategi Bank Jago, yang kami sangat believe bahwa, ke depannya itu kerjasama dengan ekosistem itu sangat penting. Kenapa? Karena memang, di dalam kesehariannya masyarakat, di mana mereka semakin, digital di dalam kesehariannya, mereka selalu, di sehari-hariannya itu berinteraksi dengan ekosistem digital, maka dengan, Bank Jago Syariah juga kami melakukan hal yang sama. Jadi tidak hanya terkait dengan pendanaan kami hadir di, digital ecosystem, tapi juga, loan channeling atau pembiayaan yang dalam hal syariah. Channeling pembiayaan kami juga, lakukan kerjasama dengan ekosistem-ekosistem digital. Kenapa? Karena memang, kolaborasi dengan ekosistem adalah cara yang efektif untuk, secara cepat, dapat benar-benar layanan kami bisa dinikmati dan diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Kenapa? Karena tentunya ekosistem-ekosistem digital yang syariah ini sudah memiliki, customer base yang cukup banyak ya. Dan juga kami tidak menunggu nasabah dalam hal ini untuk mendownload aplikasi kami dan sebagainya, tapi kami yang datang ke nasabah di mana mereka sehari-hari itu, eee eee selalu bertransaksi di, platform-platform digital seperti e-commerce dan lainnya ya. Nah, kedepannya kami selalu terbuka untuk, selalu terus berkolaborasi dengan berbagai, ekosistem, baik itu ekosistem digital maupun, ekosistem yang non digital dan kami lihat, peluangnya sangat besar ya, karena banyak sekali ekosistem digital syariah yang saat ini sudah beroperasi dan kami, bertujuan untuk dapat bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya, ekosistem digital syariah untuk bisa, memberikan layanan baik, pembiayaan maupun pendanaan melalui Bank Jago Syariah. Lalu apakah Jago Syariah memiliki rencana pengembangan inovasi dan juga fitur baru di tahun ini untuk mendorong pertumbuhan bisnis lebih kencang lagi? Iya, ini tentunya kami senantiasa akan lakukan, dan yang menariknya ini, karena memang, teknologi, yang kami gunakan itu memampukan untuk saat yang sama setiap fitur baru yang kami, perkenalkan di Jago konvensional juga sekaligus bisa diperkenalkan di Jago Syariah. Istilahnya kami, bisa pada saat yang sama semua fitur dan inovasi yang baru itu diperkenalkan secara bersamaan untuk Jago konvensional maupun Jago syariah. Dan ini menurut saya suatu hal yang sangat baik untuk, segmen syariah di mana semua fitur syariah itu jadi setara dengan fitur, fitur konvensional ya. Dan tentunya, positifnya lagi adalah selain, Jago syariah itu, akan mendapatkan fitur yang sama dengan Jago konvensional, tetapi kami pun akan mengembangkan fitur-fitur yang khusus syariah. Misalnya investasi saham syariah dengan kerjasama dengan, mitra sekuritas sehingga bisa, menjalankan juga sistem online trading secara syariah. Jadi, menurut kami
Jago Syariah itu cukup powerful karena dia akan sama 100% dengan Jago konvensional, tapi on top of that juga akan dikembangkan fitur-fitur yang spesifik syariah untuk Jago Syariah app. Jadi kita tunggu tanggal mainnya aja, pasti akan ada inovasi dan fitur-fitur baru yang lebih lanjut untuk Jago Syariah. Menarik sekali ya Pak Karim, kita tunggu bersama. Tapi bagaimana ekspektasi Anda terhadap pertumbuhan bisnis sektor perbankan secara umum maupun perbankan syariah secara khusus di 2022 ini yang diharapkan jadi tahun pemulihan ekonomi dan juga tahun normalisasi kebijakan moneter? Iya, itu memang tentunya harapan kita ya. Kalau kita lihat indikator sekarang, saya lihat trennya dan forecast-nya itu jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Tetapi kalau kita ingat 2020 ke 2021 juga seperti itu, ternyata tiba-tiba ada Delta, ada Omicron dan sebagainya. Nah, khususnya kalau saya lihat di 2022 sudah dilihat tren yang sangat positif untuk kembali lagi ke gairahan ekonomi secara keseluruhan, dan otomatis tentunya dari segi perbankan kami juga berharap bisa dapat ikut membantu dari segi pemulihan kembali daripada transaksi konsumen sebanyak-banyaknya. Tapi tentunya itu juga tidak terlepas dari kalau kita lihat kondisi global saat ini, di mana ya tiba-tiba sekarang ada konflik Rusia Ukraina ya. Impact-nya apa? Impact-nya langsung harga minyak dan lain-lainnya juga naik. Juga kita lihat bahwa ada beberapa bahan pokok saat ini menjadi langka dan sebagainya. Jadi kami terus tentunya mengikuti perkembangan global maupun nasional untuk bisa mengantisipasi akan ada perubahan-perubahan apalagi secara makroekonomi. Tetapi tentunya kami dari Bank Jago sangat positif melihat perkembangan di tahun 2022 ini, sehingga juga itu kami harap bisa menjadi apa namanya ya, bahan yang sangat baik untuk kami terus mengembangkan Jago Syariah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Karim Siregar, Direktur Utama PT Bank Jago Tbk telah berbagi informasi di segmen Money Talks.